Ini saya doang ya, Pak. Silakan Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menyaksikan bab 3 untuk yang bagian kedua, kajian Quran surat Luqman surat ke-31 ayat 13 sampai 14 tentang konsistensi beribadah sebagai perwujudan syukur kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayhi ilayyal masir. Untuk artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembali. Quran surat Kurang kencang Mi, suaranya Mi. Untuk asbabun nuzul dari Quran surat Luqman, tidak ada sebab khusus dari ayat ini. Jadi secara umum ayat ini mengingatkan kita, khususnya kepada umat Islam yang berprofesi sebagai dai, pendakwah, dan pendidik termasuk orang tua, agar saat menasihati itu menggunakan tutur kata yang baik dan santun, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kekecewaan. Ayat ini juga mengingatkan agar lebih mengedepankan strategi yang handal saat melakukan dakwah, ajakan, dan menasihati pihak lain, apalagi kepada non-muslim. Dakwah itu mengajak kepada kebenaran, jangan sampai karena terlalu bersemangat kita abai kepada prinsip-prinsip dalam berdakwah. Strategi dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang santun, sabar, sejuk, menenteramkan, dan tidak menyebabkan pihak lain lari dan semakin antipati kepada ajaran Islam. Oleh sebab itu, kepada dai, mubaligh, pendidik, guru, dan tutor atau murabbi, mari lebih banyak belajar kembali dari sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan dakwah, baik saat beliau berada di Mekah maupun di Madinah. Untuk isi dan kandungan ayat Quran surat Luqman ini, yang pertama adalah kita saat menyampaikan dakwah kepada masyarakat adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, syirik. Perilaku menyekutukan Allah adalah bentuk kezaliman yang besar. Oleh karena itu harus kita hindari. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang beratnya penderitaan seorang ibu pada saat mengandung, melahirkan, kemudian menyapih setelah usia 2 tahun. Supaya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang sangat besar, yaitu dilahirkannya ke dunia ini melalui perantara kedua orang tua. Yang keempat, bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan tanpa dicampuri oleh segala bentuk syirik. Yang terakhir adalah bentuk terima kasih kita kepada kedua orang tua adalah dengan berbuat baik kepada keduanya dan menaati perintahnya dalam segala hal, kecuali yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga ada hadis dari
hadis riwayat Bukhari yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat malam hingga kaki beliau bengkak-bengkak. Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukan ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa Anda yang telah berlalu dan yang akan datang." Beliau bersabda, "Apakah aku tidak suka jika menjadi hamba yang bersyukur?" Dan tatkala beliau gemuk, beliau sholat sambil duduk. Apabila beliau hendak ruku, maka beliau berdiri kemudian membaca beberapa ayat lalu ruku. Apa sih kandungan dari hadis ini? Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang paling rajin beribadah. Meski terjaga dari dosa, beliau tetap bersemangat dalam melakukan ibadah, bahkan melebihi umatnya. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa ibadah yang dilakukan hanyalah bagian dari perwujudan terima kasih atau syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan semua isi alam raya untuk manusia. Yang ketiga, orang yang tidak mau menyembah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala tergolong manusia durhaka dan tidak tahu balas budi serta termasuk mengingkari semua nikmat yang sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dibolehkannya melaksanakan sholat sunnah sambil duduk meskipun mampu berdiri. Jika berdiri dirasa memberatkan karena kondisi tubuh yang tidak memungkinkan untuk berdiri. Yang terakhir, pentingnya melaksanakan sholat sunnah, terutama pada malam hari sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah dianugerahkan kepada kita. Untuk yang bagian selanjutnya, kaitan kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik kepada manusia sesuai pesan Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Ibadah merupakan ikhtiar manusia dalam proses taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk takwa, yaitu selalu menjalankan segala yang diperintah dan menjauhi larangannya, sehingga ibadah yang dilakukan mendapat ridhonya. Sementara itu, syukur berkaitan dengan ungkapan terima kasih kepada pihak yang telah berjasa, baik yang berhubungan dengan material maupun non-material. Begitu pula yang terkait dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terhitung banyaknya nikmat itu dicurahkan kepada manusia. Akan tetapi, sayangnya tidak banyak manusia yang pandai bersyukur kepadanya dalam bentuk beribadah hanya kepadanya. Tidak musyrik, selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jika semua itu mampu kita lakukan, dan nyatanya jarang sekali ada manusia yang mencapai derajat tersebut, artinya tidak banyak manusia yang pandai bersyukur. Hidup ingin mulia, sukses dan bahagia serta masuk surga, tetapi jalan menuju ke arah tersebut tidak dilakukan. Coba lihat diri sendiri dan orang lain, lebih banyak lupa hilaf dan salah yang dilakukan dibanding kebaikannya. Tersimpul melalui Quran surat Luqman ayat 13 dan 14, kita sebagai anak diperintahkan agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita sebagai manusia harus pandai bersyukur kepadanya, karena menjadi orang baik atau orang tidak baik semuanya akan kembali kepadanya. Baik dalam keadaan suka maupun tidak suka, dan dalam keadaan siap maupun tidak siap. Semua itu akan diminta pertanggungjawab di akhirat nanti. Untuk yang bagian terakhir, yaitu maslahat dan manfaat beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali maslahat dan manfaat yang didapat dari sikap pandai bersyukur dan ketulusan dalam beribadah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh limpahan berkah dari rezeki yang diperoleh. Berkahnya rezeki hanya didapat dari orang-orang yang benar-benar menaati aturan agama. Jangankan yang haram,
yang syubhat saja dihindari. Mereka inilah yang akan mendapatkan curahan rezeki dari janji Allah Subhanahu wa taala dan hidupnya dipenuhi kelapangan rezeki yang pada akhirnya kebahagiaan sejati yang didapat. Yang kedua, kebaikan itu mengalir dan terus berkembang. Oleh sebab itu, jangan ada kekhawatiran berkurangnya rezeki atau nikmat karena sodakoh, infak, dan zakat yang kita lakukan. Bahkan harta kita semakin bertambah dan berkembang lagi. Yang ketiga, mendapatkan ketentraman batin dan kedamaian hati dalam menjalankan segala kegiatan yang dilakukan disebabkan sikap taat dan takorubnya, ridho dan relanya dalam menyikapi pemberian dan anugerah Allah Subhanahu wa taala serta kebaikan yang dilakukan kepada pihak lain. Terjaga dari kesengsaraan hidup dan gersangnya kehidupan karena kebaikan yang dilakukan itu akan kembali kepada diri dan keluarga. Dengan begitu hidupnya dipenuhi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan ungkapan terima kasih kepada manusia yang telah berbuat baik kepadanya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.